Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai implementasi kuliah daring, ergonomi, dan perancangan sistem kerja. Kita di sini akan membahas konsep dasar energi kerja dengan referensi jurnal dari Wiwik Dian Cahyani MKes dengan judul Hubungan Antara Beban Kerja dengan Kelelahan Kerja pada Buruh Angkut. Sebelumnya kita berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ergonomi dan Perancangan Sistem Kerja, yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Sholihah, AMD, YB, ST, MKes, IPU. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Ahmad Dafa Aldanu. Saya Teokriadus Temorang. Saya Alifi Karaguar. Saya Bunga Erisa Deni. Saya Alfaisma Mahaputri. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang abstrak dari jurnal ini. Lokasi BT yang berdekatan dengan Pasar Johar merupakan pusat perdagangan dari berbagai komoditi yang dibutuhkan masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui faktor apa saja yang berhubungan dengan kelelahan pada buruh angkut di Jalan Beteng, Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan cross-seksional. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara berat beban dengan kelelahan buruh angkut dan menunjukkan bahwa berat beban semakin tinggi menyebabkan tingkat kelelahan semakin tinggi pula. Untuk pendahuluan, yang pertama, buruh angkut merupakan salah satu bagian dari masyarakat pekerja yang perlu mendapatkan perhatian karena proses kerja yang mereka lakukan banyak mengandung resiko terhadap kesehatan. Jumlah buruh angkut yang terdapat di Jalan Beteng, Semarang terdapat 47 orang buruh angkut, yang rata-ratanya mengangkat beban antara 75 sampai 100 kg sekali angkat. Hal ini melebihi beban yang ditetapkan dalam Permenaker Transkop nomor 1 tahun 1978, yaitu hanya sebesar 40 kg. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lydia B.R. Tarigan tahun 2003, di Jalan Beteng, Semarang, bahwa ada 32% buruh angkut yang mengalami nyeri pinggang karena mengangkut 100 kali dalam satu hari kerja. Secara teori, bahwa frekuensi angkat yang dilakukan oleh buruh angkut telah melebihi batasan psikofisik yang ditentukan, yaitu di atas 50 kg hanya dapat dilakukan satu kali dalam 15 menit. Tetapi, dalam kenyataannya, yang dilakukan buruh angkut di Jalan Beteng, Semarang telah melampaui batasan yaitu 15 kali dalam 15 menit. Faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya nyeri punggung adalah arah beban yang diangkat dan frekuensi aktivitas pemindahan. Ada beberapa penyebab keluhan punggung yang sebenarnya kesalahan penderita itu sendiri. Biasanya, seseorang terlalu tergesa-gesa mengangkat suatu barang yang agak berat, atau juga karena orang itu sudah lelah tetapi memaksakan diri. Nah, ini merupakan ilustrasi buruh angkut di Jalan Beteng, Semarang.
Selanjutnya adalah bagian pinjam pustaka. Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ergos, berarti kerja, dan nomos, berarti aturan atau hukum. Jadi, secara ringkas, ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Kesehatan dan kinerja seorang pekerja sangat dipengaruhi oleh, yang pertama, beban kerja. Setiap pekerjaan merupakan beban bagi pelakunya. Beban tersebut dapat berupa beban fisik, mental, dan sosial, sehingga upaya penempatan pekerja yang sesuai dengan kemampuannya perlu diperhatikan. Yang kedua, kapasitas kerja. Kapasitas kerja adalah kemampuan yang dimiliki oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemampuan seorang pekerja berbeda dengan yang lain tergantung kepada keterampilan, keserasian, keadaan gizi, jenis kelamin, usia, dan ukuran-ukuran tubuh. Yang ketiga adalah lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah tempat di mana pekerja melakukan pekerjaannya. Lingkungan kerja dapat merupakan beban tambahan terhadap pekerja karena di lingkungan kerja terdapat faktor-faktor yang dapat mengganggu pekerja. Dari sudut pandang ergonomi, setiap beban kerja yang diterima oleh seseorang harus sesuai dan seimbang baik dalam keadaan fisik maupun kognitif, maupun keterbatasan manusia yang menerima beban tersebut. Kemampuan kerja seorang tenaga kerja berbeda dari satu kepada yang lainnya, dan sangat tergantung dari tingkat keterampilan, kesegaran jasmani, usia, dan ukuran tubuh dari pekerja yang bersangkutan. Menurut Rodal, Adiputra, dan Manuaba di dalam Tarwaka, bahwa secara umum hubungan antara beban kerja dan kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, sedangkan faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor. Sekarang lanjut ke bagian metode. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan teknik sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu dari peneliti. Desain penelitian dengan menggunakan pendekatan cross-sectional dengan populasi dalam penelitian sebanyak 47 orang. Untuk teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 20 orang. Teknik pengambilan data dengan menggunakan kuesioner, data pengukuran, serta observasi. Kemudian di hasil dan pembahasan terdapat gejala-gejala kelelahan yang dapat diukur menggunakan kuesioner alat ukur perasaan kelelahan kerja atau KAU-PK2. Hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada hasil analisis uji T, berat beban, dan frekuensi angkat yang ditinjau dari tingkat kelelahan para buruh angkut barang di Jalan Beteng Semarang yang dapat dilihat pada tabel berikut. Keterangannya yaitu KR adalah kelelahan ringan dan KS adalah kelelahan sedang. Berdasarkan tabel sebelumnya, nilai probabilitas untuk uji perbedaan berat badan yang ditinjau dari tingkat kelelahan yaitu sebesar 0,018 yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti terdapat perbedaan berat beban yang ditinjau dari tingkat kelelahan. Hasil analisis ini juga membuktikan bahwa terdapat perbandingan lurus antara berat beban dan tingkat kelelahan, di mana jika berat beban semakin tinggi, maka tingkat kelelahan yang tercipta akan semakin tinggi pula. Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat hubungan antara berat beban dengan kelelahan buruh angkut dan menunjukkan bahwa berat beban semakin tinggi menyebabkan tingkat kelelahan yang tinggi pula. Oleh karena itu, untuk mengurangi kelelahan karena berat badan dan berlebihan, ialah membuat jadwal waktu istirahat yang cukup. Penggunaan alat bantu untuk tiap pengangkatan beban yang melebihi batas serta perlu diselenggarakan kelompok unit kesehatan kerja di lokasi. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada, maka bisa hubungi email di bawah ini.